Hai, ketemu lagi di channel ini, channel yang akan membahas mengenai akuntansi. Jadi kita akan memberikan tips cara mudah memahami akuntansi. Jadi tonton terus ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezekinya dimudahkan. Dan bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme penambahan dan pengurangan akun. Sebelum kita mulai, jangan lupa persiapkan alat tulis kamu dan yang pastinya tetap fokus ya. Materi ini sebagai dasar utama atau sebagai syarat utama supaya kita bisa melanjutkan pelajaran ke jurnal umum. Menurut saya, tips yang harus selalu diingat pada saat belajar akuntansi adalah mengenai siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini harus selalu, yang pertama sekali harus kamu bayangkan sehingga kita mengetahui proses yang harus kita lakukan di dalam akuntansi itu, dan dari proses ini kita memperoleh hasil berupa apa. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang siklus akuntansi, jadi silahkan ditonton. Sekarang kita bahas mengenai mekanisme penambahan dan pengurangan akun. Definisi dan fungsi akun. Sinonim akun adalah pos, rekening, atau perkiraan. Akun merupakan penjabaran dari salah satu elemen di persamaan akuntansi. Fungsi akun adalah sebagai media atau wadah untuk menampung semua perubahan, baik yang bersifat penambahan maupun pengurangan di salah satu jenis dana. Akun dapat diilustrasikan dalam bentuk T. Jadi di atas nanti nama akunnya, sebelah kiri posisi debit, sebelah kanan posisi kredit. Ini dia mekanisme penambahan dan pengurangan akunnya. Ada nama akun, bertambah, dan berkurang. Nama akunnya terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta dan beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di sebelah debit. Dan ini ada dua akun yang bertambah, yaitu prive dan beban penyusutan. Prive itu mengurangi modal dan beban penyusutan mengurangi aktiva tetap. Jadi penambahan dan pengurangannya kebalikan dari aktiva dan modal. Untuk mempermudah mengingatnya, kita memakai jari tangan kita. Induk jari sebagai harta, jari telunjuk utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, dan jari kelingking sebagai beban. Nama akunnya kita singkat dengan HUM PB. H harta, U utang, M modal, P pendapatan, dan B adalah beban. Jari yang ada di tengah yaitu UMP. UMP bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Sedangkan jari yang terbuka itu adalah akun harta dan beban. Harta dan beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Cara mendebit dan mengkredit perkiraan aktiva, kewajiban, modal dan pendapatan, serta beban. Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan. Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dua dalam satu perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Misalnya, pada akun harta, apabila dari transaksi yang ada menyebabkan akun harta tersebut bertambah, maka akan dicatat di kolom debit. Sebaliknya, apabila dari transaksi yang ada menyebabkan akun harta tersebut berkurang, maka akan dicatat di kolom kredit. Sementara akun utang, modal, dan pendapatan lain lagi sifatnya. Misalnya, pada akun utang, apabila dari transaksi yang ada menyebabkan akun utang tersebut bertambah, maka akan dicatat di kolom kredit. Dan sebaliknya, jika akun tersebut mengakibatkan pengurangan, maka akan dicatat di sebelah debit. Transaksi yang menyebabkan harta bertambah diantaranya penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, pembelian perlengkapan atau peralatan. Sedangkan transaksi yang menyebabkan harta berkurang adalah pembayaran utang, pembayaran beban atau biaya, serta pembelian secara tunai. Nah, itu tadi mengenai transaksi yang berhubungan dengan harta ya. Sekarang kita masuk ke transaksi yang berhubungan dengan utang atau kewajiban. Transaksi yang menyebabkan kewajiban bertambah adalah pembelian kredit, peminjaman uang dari bank.
Sedangkan transaksi yang menyebabkan kewajiban berkurang adalah pembayaran utang. Berikutnya, kita masuk ke transaksi yang menyebabkan modal pemilik bertambah. Di antaranya, pemilik menambah investasinya untuk modal perusahaan, diperoleh pendapatan dari operasional perusahaan. Sedangkan modal berkurang apabila adanya pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau sering disebut dengan prive. Transaksi yang menyebabkan pendapatan bertambah adalah atas dasar kita menerima pendapatan. Sedangkan transaksi yang menyebabkan beban bertambah adalah pada saat kita melakukan pembayaran beban atau biaya.